Halo semuanya, selamat datang di video kita tentang kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Topik yang berat ya, ada banyak faktor rumit yang terlibat seperti politik global, kekuatan militer, dan ekonomi dunia. Jujur saja, ngomongin Perang Dunia Ketiga itu kayak ngomongin makan malam pakai racun sianida. Kita tahu itu bahaya, bisa bikin mati, tapi entah kenapa kita tetap kepikiran. Dan kayak sianida, Perang Dunia itu kayak sesuatu yang manusia pengen ciptain ya. Kita udah ngalamin 2 kali perang dunia, dan 2 itu udah kebanyakan, kan? Perang dunia pertama katanya perang untuk mengakhiri semua perang, tapi hasilnya, ya gitu deh. Kayak ngomong, aku makan 1 keripik kentang aja, malah dihabisin sebungkus, terus nambah lagi 3 bungkus. Jadi mari kita bahas sianida nuklir ini. Seberapa dekat sih kita dengan Perang Dunia Ketiga? Ancaman nyata atau cuma rasa takut berlebihan karena kebanyakan baca berita? Jawabannya rumit, dan akan kita bahas di video ini. Oke, mari kita mulai dengan hal yang bikin kita susah tidur, ketegangan geopolitik. Dunia saat ini, teman-teman, ibarat arena sumo, tempat negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia saling dorong. Dan seperti sumo, taruhannya tinggi, teknologi, sumber daya, dan pengaruh. Contohnya, Laut Cina Selatan. Wilayah ini jadi rebutan Cina, beberapa negara Asia Tenggara, dan tentu saja Amerika Serikat. Masing-masing ngotot punya hak. Belum lagi Rusia, yang kayaknya lagi ikutan lomba dapat sanksi terbanyak dengan aneksasi Crimea dan perang di Ukraina. Masalahnya, semua ketegangan ini bikin dunia nggak stabil. Kayak bikin rumah kartu di atas meja biliar saat pertandingan berlangsung. Salah gerak sedikit, semuanya runtuh. Dan percayalah, dalam permainan catur geopolitik ini, selalu ada yang siap bikin blunder. Sekarang, mari kita bahas konflik regional. Bayangkan perkelahian di bar kacau, enggak terduga dan cepet banget membesar. Kita udah singgung Laut Cina Selatan, tapi itu baru permulaan. Dari sengketa perbatasan di Kashmir sampai kekacauan di Timur Tengah, dunia ini penuh konflik yang siap meledak. Masalahnya, konflik regional itu kayak ngajak teman buat ikut tawuran. Tiba-tiba, masalah sepetak tanah atau sumber daya jadi perang besar antar negara. Dan tanpa disadari, semua orang teriak-teriak dalam bahasa yang berbeda. Lupa siapa yang mulai, dan satu-satunya pemenang adalah industri senjata. Gila ya, betapa cepatnya situasi bisa memanas gara-gara nasionalisme, kepentingan, dan tumpukan senjata yang nggak ada habisnya. Kayak resep bencana. Tapi kali ini bencananya pakai bom nuklir. Mungkin kalian mikir, John, ini semua suram banget. Nggak ada yang bisa mencegah dunia hancur? Tenang, disitulah peran aliansi dan perjanjian internasional. Seharusnya, perjanjian ini jadi penengah yang mencegah negara-negara saling serang. Anggap saja kayak teman yang ditunjuk jadi sopir dan bertugas nyegah teman-temannya yang mabuk bikin keputusan ngaco. Contohnya NATO. Dibentuk setelah Perang Dunia Kedua untuk melawan ekspansi Soviet dan jadi aliansi militer terkuat di dunia. Idenya, kalau satu anggota diserang, yang lain wajib bantu. Tapi kayak sopir yang bosan ngurusin kucing mabuk, aliansi dan perjanjian ini cuma sekuat komitmen anggotanya. Dengan ketegangan yang meningkat dan munculnya kekuatan baru, sulit diprediksi seberapa kuat perjanjian ini bisa bertahan. Jadi, jaring pengaman atau tali pengikat? Jawabannya rumit. Kayak nanya palu itu baik atau buruk, tergantung siapa yang pakai dan buat apa. Ingat analogi konflik regional kayak perkelahian di bar? Nah, perlombaan senjata dan teknologi itu kayak ngasih baju besi dan senjata canggih ke semua orang di bar. Taruhannya jadi lebih tinggi, dan konsekuensinya lebih mengerikan. Kita hidup di dunia di mana teknologi militer berkembang pesat. Dari drone sampai senjata siber, menghancurkan satu sama lain jadi lebih mudah. Belum lagi senjata nuklir. Ribuan senjata pemusnah massal yang bisa melenyapkan kehidupan di bumi dalam sekejap. Beberapa orang bilang senjata nuklir itu pencegah perang. Logikanya, nggak ada negara yang gila buat mulai perang nuklir karena mereka tahu bakal hancur juga. Ini namanya doktrin kehancuran saling dipastikan, atau MAT. Dan percayalah, seburuk kedengarannya. Tapi masalahnya, MAT berasumsi semua orang rasional dan nggak ada yang mau ambil risiko kehancuran total. Padahal, sejarah ngasih tahu kita kalau manusia nggak selalu rasional. Apalagi kalau soal perebutan kekuasaan dan paranoia perang dingin. Mungkin kalian mikir, John, apa masih ada lagi yang perlu dikhawatirkan? Jawabannya, teman-teman,
Ada. Jangan lupakan masalah ekonomi dan sosial yang melanda dunia. Anggap saja masalah ini kayak bahan bakar yang bikin api ketidakpuasan makin besar. Ketika orang kehilangan pekerjaan, susah memenuhi kebutuhan, dan nggak percaya lagi sama pemerintah, mereka cenderung cari solusi ekstrem. Dan seringkali solusinya adalah nasionalisme, ekstremisme, dan ya, perang. Kita hidup di dunia di mana kesenjangan kaya miskin makin lebar. Perubahan iklim bikin kacau ekonomi dan masyarakat, dan berita bohong menyebar lebih cepat dari api. Semua ini bikin dunia nggak stabil dan nggak pasti. Dan ketika orang putus asa, mereka cenderung bikin keputusan buruk. Mereka lebih gampang dukung pemimpin otoriter yang janjiin ketertiban dan stabilitas, meskipun harus ngorbanin kebebasan dan hak asasi manusia. Oke, kita udah bahas banyak hal suram di video ini. Jadi, mari kita akhiri dengan sedikit harapan. Di tengah ketegangan, konflik, dan bahaya yang kita bahas, masih ada orang-orang yang bekerja keras mencegah Perang Dunia Ketiga. Mereka adalah para diplomat, mediator, dan pekerja kemanusiaan yang mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari untuk menyelesaikan konflik secara damai. Mereka adalah orang-orang yang membangun dialog, menengahi gencatan senjata, dan membantu korban perang. Mereka melakukan semua ini meskipun tahu pekerjaan mereka seringkali enggak dihargai, diremehkan, dan enggak menarik. Kapan terakhir kali kalian lihat berita utama? Para diplomat mencapai terobosan, perang berhasil dicegah. Enggak seru kan? Tapi disinilah poinnya. Diplomasi mungkin enggak keren, tapi berhasil. Mungkin enggak selalu menghasilkan solusi sempurna, tapi itu satu-satunya cara keluar dari kekacauan yang kita buat sendiri. Jadi, lain kali kalian merasa putus asa dengan keadaan dunia, ingatlah para diplomat, mediator, dan pekerja kemanusiaan itu. Mereka adalah bukti bahwa bahkan di tengah kegelapan, masih ada harapan. Meskipun ada ketegangan dan konflik, banyak negara dan organisasi internasional yang berusaha keras mencegah Perang Dunia Ketiga. Mereka menggunakan diplomasi, perjanjian keamanan, dan upaya lain untuk menjaga stabilitas global. Wajar kalau kita sinis tentang peluang perdamaian dunia. Percayalah, kalau sinis itu olahraga olimpiade, saya pasti juara 1. Tapi ada secercah harapan kita nggak ditakdirkan mengulangi kesalahan masa lalu. Kita bisa belajar dari sejarah, berinvestasi dalam diplomasi dan penyelesaian konflik, dan mendukung pemimpin yang mengutamakan kerjasama, bukan konfrontasi. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe untuk konten informatif lainnya.